Tiga sahabat mendaki dengan niat biasa. Tanpa tahu, mereka sudah melanggar aturan yang tak tertulis. Gunung Lawu, tempat di mana tidak semua pendaki diizinkan pulang. Saat suara memanggil dari balik kabut, salah satu dari mereka menoleh. Pasar yang tak seharusnya ada. Harga yang tak bisa dibayar dengan uang. Dan saat fajar tiba, tidak semua sahabat kembali. Malam itu, Gunung Lawu berdiri sunyi di bawah langit kelabu. Kabut tipis perlahan turun menyelimuti jalur pendakian yang basah oleh embun. Tiga sahabat, Raka, Dimas, dan Arya, melangkah pelan dengan ransel berat di punggung. Mereka tertawa kecil, berusaha mengusir rasa tegang, tanpa tahu bahwa pendakian ini akan menjadi perjalanan yang tak pernah mereka lupakan. Lawu seolah mengamati setiap langkah mereka, diam, namun hidup. Di pos awal, seorang penjaga tua menatap mereka lama. Suaranya pelan namun berat saat berkata, "Kalau dengar suara dipanggil, jangan dijawab." Ketiganya hanya saling pandang dan tersenyum kaku. Mereka mengangguk, tapi jauh di dalam hati, peringatan itu dianggap sekadar cerita pendaki. Tanpa disadari, angin gunung tiba-tiba berhenti berhembus, seolah Lawu menahan napas. Semakin tinggi, jalur terasa aneh. Hutan menjadi terlalu sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada burung malam. Langkah kaki mereka terdengar jelas, terlalu jelas. Arya tiba-tiba berhenti dan berbisik bahwa ia merasa jalur ini seperti pernah dilewati. Padahal ini pendakian pertamanya. Raka menertawakan perasaan itu, sementara Dimas menoleh ke belakang dan melihat kabut menutup jalur yang barusan mereka lewati. Saat mereka melanjutkan perjalanan, terdengar suara lirih memanggil nama Dimas. Suaranya halus, seperti suara perempuan, datang dari balik kabut. Raka langsung mengingat pesan penjaga pos, menarik tangan Dimas agar tetap berjalan. Namun suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Mereka mempercepat langkah. Napas mulai tidak teratur. Arya merasa seperti ada yang berjalan di belakang mereka, mengikuti tanpa suara. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya kabut yang bergerak melawan arah angin. Saat itu juga, aroma bunga melati tercium tajam di udara dingin. Gunung Lawu seolah mulai menunjukkan wajah aslinya. Mereka berjalan hampir 30 menit, namun pohon besar dengan akar menjalar itu kembali mereka lewati. Ia yakin pohon ini sudah dilewati sebelumnya. Tanda goresan kecil di batangnya masih sama. Gunung Lawu seakan memutar jalur, membuat mereka berjalan tanpa benar-benar maju. Dimas mulai panik, sementara Arya menelan ludah, menyadari mereka mungkin sudah dipermainkan. Saat mereka beristirahat sejenak, Arya melihat bayangan berdiri di antara dua pohon pinus. Tingginya tidak wajar, tubuhnya diam, hanya menatap. Saat Arya memanggil Raka untuk melihat, bayangan itu perlahan memudar, menyatu dengan kabut. Namun rasa dingin yang ditinggalkannya masih menempel di kulit, seperti sentuhan yang tak kasat mata. Di sebuah dataran kecil, mereka melihat tenda berdiri sendirian. Warnanya kusam, kainnya robek, namun terlihat baru. Aneh, tidak ada cahaya, tidak ada suara. Raka memanggil, tapi tak ada jawaban. Saat mereka mendekat, tenda itu perlahan menghilang, seolah ditelan kabut. Ini bukan lagi sekadar perasaan. Lawu sedang memperlihatkan sesuatu. Tanpa sadar, Arya mengucapkan salam dengan suara pelan, berharap diberi jalan. Seketika angin kencang berhembus, membuat pepohonan bergoyang liar. Suara langkah terdengar dari segala arah. Raka marah, mengingatkan bahwa mereka sudah diperingatkan untuk tidak sembarangan berbicara. Dimas gemetar, merasa kehadiran mereka kini benar-benar disadari oleh penghuni gunung. Di balik kabut,
Muncul cahaya temaram berjejer seperti lentera. Suara ramai samar terdengar. Orang berbincang, langkah kaki, bahkan tawa. Namun jalur di depan mereka bukan lagi hutan, melainkan jalan tanah menuju sebuah pasar yang tak seharusnya ada di ketinggian ini. Raka langsung tahu, mereka hampir masuk ke tempat yang tidak boleh didatangi manusia. Semakin mereka melangkah, suara pasar terdengar semakin jelas. Lampu-lampu lentera menggantung rendah, menerangi wajah-wajah orang yang tampak sibuk berjual beli. Namun tak satu pun dari mereka menoleh. Pakaian para pedagang terlihat kuno, seperti dari masa yang berbeda. Aroma kemenyan bercampur tanah basah memenuhi udara. Raka berbisik agar mereka tidak berbicara dan tidak menyentuh apapun. Saat mereka mencoba keluar dari pasar itu, Raka menyadari satu hal yang membuat darahnya dingin. Arya tidak ada di belakang mereka. Namanya dipanggil pelan, lalu lebih keras. Tak ada jawaban. Hanya suara pasar yang mendadak berhenti, berganti keheningan menyesakkan. Dimas mulai menangis, menyadari salah satu dari mereka mungkin telah diambil. Tiba-tiba, seorang sosok tinggi berjubah gelap berdiri di tengah jalan. Wajahnya tidak jelas, tertutup bayangan. Dengan suara berat ia berkata, "Waktu kalian hampir habis." Sosok itu menunjuk ke arah kabut. Tempat suara Arya terdengar, samar memanggil minta tolong. Raka tahu, jika mereka salah melangkah, bukan hanya Arya yang akan tertinggal. Di hadapan mereka, jalur bercabang dua. Satu menuju suara Arya, satu lagi menuju jalan turun yang mulai terlihat samar. Sosok itu menghilang, menyisakan keheningan. Raka menggenggam tangan Dimas, sadar bahwa keputusan ini akan menentukan segalanya. Menyelamatkan sahabat, atau keluar hidup-hidup dari Gunung Lawu. Raka memilih jalur menuju suara Arya. Setiap langkah terasa semakin berat, udara menjadi dingin menusuk tulang. Suara tangisan itu terdengar semakin dekat, namun ada yang janggal. Nada suaranya tidak pernah berubah, seperti rekaman yang diputar berulang. Dimas mulai menyadari, ini bukan Arya, tapi mereka sudah terlanjur masuk terlalu jauh. Dari balik kabut, muncul sosok menyerupai Arya. Pakaiannya sama, wajahnya mirip, namun matanya hitam pekat tanpa cahaya. Senyumnya kaku, tidak manusiawi. Saat sosok itu melangkah mendekat, Raka langsung memejamkan mata dan membaca doa sekuat yang ia bisa. Angin berputar kencang, membuat tanah bergetar. Teriakan Arya yang asli terdengar dari arah berbeda. Raka menarik Dimas dan berlari menuju suara itu. Mereka menemukan Arya terduduk lemas di bawah pohon tua. Namun saat mereka menolongnya, sosok penjaga gunung kembali muncul. Satu harus ditinggalkan, ucapnya datar. Gunung Lawu menuntut bayaran atas pelanggaran mereka. Tak ada yang tahu siapa yang diambil. Yang pasti, Raka dan Dimas berlari menuruni gunung tanpa menoleh sedikit pun. Teriakan tertinggal di belakang, bercampur dengan suara angin dan tawa samar. Saat fajar menyingsing, mereka tiba di pos bawah, hanya berdua. Sejak hari itu, Raka dan Dimas tak pernah lagi mendaki Gunung Lawu. Setiap malam tertentu, aroma melati tiba-tiba memenuhi kamar mereka. Dan dalam mimpi, selalu ada suara yang memanggil dari kejauhan. Suara Arya meminta ditemani pulang. Gunung Salak bukan sekadar jalur pendakian. Kabutnya sering membuat orang lupa arah dan lupa diri. Di tengah hutan yang seharusnya sunyi, mereka mendengar suara gamelan pelan muncul dari balik kabut. Saat suara itu diikuti, satu pendaki berhenti melangkah, dan sejak malam itu, tak pernah turun lagi. Gunung Salak dikenal sebagai gunung yang tak pernah benar-benar ramah. Kabutnya tebal, jalurnya basah, dan suasananya selalu terasa berat di dada. Sore itu, 4 pendaki memulai perjalanan dengan perasaan aneh.
seolah ada yang memperhatikan sejak mereka menginjakan kaki di jalur pendakian. Tidak ada salam, tidak ada permisi. Hanya tawa kecil yang perlahan tenggelam oleh sunyinya hutan. Semakin masuk ke hutan, suasana berubah drastis. Suara burung dan serangga menghilang begitu saja, digantikan kesunyian yang menekan telinga. Langkah kaki mereka terdengar terlalu jelas, seolah hutan sedang menghitung setiap gerakan. Pepohonan tinggi menjulang rapat, akar-akar besar melintang di jalur, seperti sengaja ingin menjatuhkan siapapun yang lewat. Salah satu pendaki tiba-tiba merasa diikuti. Bulu kuduknya berdiri, napasnya berat. Saat ia menoleh ke belakang, di antara kabut dan pepohonan, tampak sosok hitam berdiri diam. Tidak bergerak, tidak bersuara. Saat ia memanggil temannya, sosok itu perlahan memudar, seolah tak pernah ada. Namun rasa diawasi tetap tertinggal. Malam mulai turun, dan mereka sadar telah tersesat. Jalur yang dilewati terasa sama, berulang-ulang. Kompas yang mereka bawa berputar tak menentu, seolah kehilangan arah. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena perasaan bahwa gunung ini sedang memainkan mereka, membawa mereka semakin jauh dari jalan pulang. Di tengah keputusasaan, terdengar suara gamelan lirih dari balik kabut. Nadanya pelan, namun jelas. Terlalu jelas untuk ukuran gunung yang seharusnya sunyi. Salah satu pendaki berhenti berjalan, matanya kosong, kakinya melangkah mengikuti suara itu tanpa sadar. Teman-temannya memanggil, tapi suaranya seakan ditelan kabut gunung Salak. Pendaki yang berjalan mengikuti suara gamelan itu tiba-tiba menghilang di balik kabut. Tidak ada teriakan, tidak ada suara langkah. Hanya sunyi yang mendadak terasa lebih pekat. 3 pendaki yang tersisa saling berpandangan dengan wajah pucat. Mereka memanggil namanya berkali-kali, namun hutan hanya menjawab dengan gema kosong. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara langkah kaki berat. Bukan langkah manusia. Perlahan muncul sosok tinggi membungkuk, wajahnya tertutup bayangan. Tubuhnya hitam seperti menyatu dengan kabut. Ketiganya terpaku, tak berani bergerak, seolah kaki mereka ditahan oleh tanah Gunung Salak. Saat sosok itu mendekat, bau tanah basah bercampur anyir menusuk hidung. Salah satu pendaki tiba-tiba berteriak histeris dan lari menembus jalur yang salah. Temannya mencoba mengejar, namun kabut menutup pandangan. Dalam hitungan detik, suara teriakan itu menghilang begitu saja. Kini tinggal 2 orang. Mereka berjalan tanpa arah, tubuh gemetar, napas tersengal. Di kejauhan, terlihat cahaya seperti api unggun. Harapan muncul sesaat. Namun saat mendekat, cahaya itu berubah menjadi deretan sosok duduk melingkar, membelakangi mereka, tanpa kepala. Salah satu pendaki jatuh tersungkur. Saat menoleh ke belakang, temannya sudah tidak ada. Hanya tas yang tergeletak di tanah, basah oleh embun dan lumpur. Dari balik kabut, terdengar bisikan pelan, seolah gunung sedang berbisik, "Kalian bukan tamu, kalian milik kami." Pendaki terakhir berdiri terpaku di tengah jalur yang kini terasa asing. Hutan yang tadi dilewati seakan berubah wajah. Pohon-pohon tampak lebih rapat. Cabangnya melengkung ke arah jalur seperti jari-jari yang siap mencengkeram. Setiap kali ia melangkah, terdengar suara langkah lain mengikuti dari belakang, tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun. Keringat dingin mengalir, dan rasa takut perlahan berubah menjadi kepasrahan. Kabut semakin tebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Dari dalam kabut, muncul suara-suara lirih, seperti orang berbisik memanggil namanya. Suaranya bergantian, menyerupai suara teman-temannya yang telah hilang. Ia menutup telinga, namun suara itu justru terdengar dari dalam kepalanya, membuat langkahnya goyah dan pikirannya kacau. Di depan mata, jalur pendakian tiba-tiba terbuka menjadi sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya berdiri sebuah bangunan tua menyerupai pos, reot dan berlumut, seolah sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Anehnya, pendaki itu yakin pos tersebut tidak pernah ada di peta manapun.
Namun tubuhnya tetap melangkah mendekat, seakan ada yang memaksa. Saat ia masuk ke dalam bangunan itu, suhu udara mendadak turun drastis. Di dinding, tergantung kain-kain lusuh dan sesajen kering yang sudah menghitam. Di sudut ruangan, terlihat bayangan-bayangan duduk bersila, tak bergerak, namun terasa hidup. Nafasnya tertahan ketika menyadari bahwa bayangan itu perlahan menoleh ke arahnya. Salah satu bayangan berdiri. Sosoknya tinggi dan kabur, dengan suara berat yang menggema tanpa bibir bergerak. Sosok itu berkata bahwa gunung ini telah memilih mereka yang datang tanpa izin. Pendaki terakhir tersungkur, tubuhnya gemetar, menyadari bahwa pendakian ini bukan lagi tentang pulang, melainkan tentang menjadi bagian dari Gunung Salak selamanya. Pendaki terakhir terbangun dalam keadaan terduduk, napasnya tersengal seperti baru saja berlari jauh. Bangunan tua itu menghilang, berganti hutan lebat yang asing. Namun suasananya terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat. Kabut menggantung rendah, dan cahaya bulan tertutup rapat oleh pepohonan. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya gemetar, seolah tanah Gunung Salak menolak kehadirannya. Saat melangkah perlahan, ia melihat sesuatu tergantung di dahan pohon. Semakin dekat, jantungnya berdegup kencang. Itu adalah jaket salah satu temannya, robek dan penuh lumpur, bergoyang pelan tertiup angin yang entah datang dari mana. Di bawahnya, tanah tampak seperti baru saja digali, seakan menyimpan rahasia yang tak ingin dibuka. Dari balik kabut, terdengar tawa pelan bercampur tangisan. Suaranya saling bertindih, seperti berasal dari banyak arah sekaligus. Pendaki itu memutar tubuhnya, panik, mencoba mencari sumber suara. Namun setiap arah yang ia lihat hanya memperlihatkan siluet-siluet samar berdiri diam, mengawasinya tanpa mata. Ia mulai berlari tanpa arah, menembus semak dan akar, hingga tubuhnya terjatuh di sebuah tanah lapang. Di sana, berdiri batu besar penuh lumut dengan ukiran aneh. Di sekelilingnya, tersusun sesajen lama yang telah membusuk. Saat itulah ia sadar, tempat ini bukan jalur pendakian, melainkan tempat persembahan. Angin kencang berhembus tiba-tiba, memadamkan sisa keberaniannya. Dari balik batu besar itu, muncul sosok-sosok yang pernah ia lihat sebelumnya, teman-temannya. Wajah mereka kosong, mata hitam pekat, tubuhnya berdiri kaku. Dengan suara serempak yang dingin, mereka berbisik bahwa tidak ada yang benar-benar tersesat di Gunung Salak, semua hanya dipanggil pulang. Pendaki itu mundur perlahan, namun kakinya terasa berat seperti tertanam di tanah. Sosok-sosok yang menyerupai teman-temannya melangkah mendekat tanpa suara. Wajah mereka pucat, bibirnya tersenyum tipis namun dingin. Ia ingin berteriak, memohon ampun, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dalam tatapan kosong mereka, ia melihat sesuatu yang lebih menakutkan dari kematian, ketundukan total pada gunung ini. Kabut berputar mengelilingi tubuhnya seperti dinding tak terlihat. Suara angin berubah menjadi bisikan pelan yang mengulang satu kata, tinggal. Kenangan tentang rumah, keluarga, dan dunia di luar gunung muncul sekilas, lalu memudar. Gunung Salak seolah mengikis ingatannya sedikit demi sedikit, menggantinya dengan kesunyian abadi. Saat matanya terbuka kembali, ia berdiri di jalur pendakian yang terlihat normal. Matahari pagi menembus sela pepohonan, burung kembali berkicau. Sekilas, semua tampak seperti mimpi buruk. Namun saat ia melihat tangannya sendiri, kulitnya pucat dan dingin, seolah bukan lagi milik manusia. Beberapa hari kemudian, tim pencari menemukan tas, sepatu, dan sisa perlengkapan pendakian di jalur yang sama. Tidak ada jejak tubuh, tidak ada tanda perlawanan. Anehnya, para relawan melaporkan sering melihat seorang pendaki berdiri diam di kejauhan, mengawasi mereka dari balik kabut, lalu menghilang setiap kali didekati. Kini, para pendaki yang melewati jalur itu sering merasa diawasi. Ada yang mendengar langkah kaki mengikuti dari belakang,
Ada pula yang melihat sosok berdiri diam di antara pepohonan. Konon, sosok itu adalah pendaki terakhir, penjaga baru Gunung Salak, menunggu mereka yang datang tanpa izin, agar tidak pernah pulang. Gunung Merapi berdiri tenang, indah, tapi menyimpan sesuatu yang tidak semua orang boleh lihat. 3 sahabat naik dengan niat biasa. Mereka tak tahu, sejak langkah pertama, mereka sudah diperhatikan. Saat malam turun, jalur berubah. Suara hilang, dan mereka sadar, mereka tidak sendirian. Di Gunung Merapi, tidak semua pendaki diizinkan naik. Sebagian hanya dipulangkan dengan cara yang tak akan pernah mereka lupakan. Tiga sahabat, Raka, Dimas, dan Bayu, memulai pendakian mereka ke Gunung Merapi saat sore menjelang malam. Awalnya semua terasa normal, canda tawa masih terdengar di jalur. Namun semakin tinggi mereka melangkah, suasana terasa berbeda. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, dan hutan pinus di sekitar seakan menutup rapat, membuat jalur terasa semakin sunyi dan menekan. Saat malam turun, kabut tebal perlahan menyelimuti jalur. Lampu senter menjadi satu-satunya penerangan. Raka mulai merasa ada yang janggal, seolah jalur ini terlalu sepi untuk gunung seaktif Merapi. Beberapa kali mereka mendengar suara langkah dari balik kabut, tapi ketika di senter, tak ada siapapun di sana. Mereka memutuskan berhenti dan mendirikan kamp darurat. Api unggun kecil menyala, tapi tak mampu mengusir rasa dingin yang menusuk tulang. Dimas tiba-tiba terdiam, matanya menatap ke arah pepohonan. Ia merasa seperti ada yang mengawasi sejak tadi. Bayu mencoba menenangkan, tapi jantungnya sendiri berdetak tak karuan. Tanpa peringatan, terdengar suara langkah berat mendekat. Dari balik kabut, muncul siluet sosok tinggi berdiri diam di jalur pendakian. Saat senter diarahkan ke sana, sosok itu menghilang begitu saja. Ketiganya saling berpandangan, napas tercekat. Saat itu mereka sadar, pendakian ini bukan sekadar uji fisik, tapi juga uji nyali. Malam semakin larut. Dari dalam tenda, mereka mendengar bisikan pelan memanggil nama satu persatu. Tiba-tiba, bayangan tangan terlihat jelas menempel di dinding tenda. Tak ada suara langkah, tak ada wujud jelas. Hanya rasa takut yang menekan dada. Di Gunung Merapi malam itu, mereka sadar ada yang tidak menginginkan kehadiran mereka. Bayangan tangan itu perlahan menghilang, namun rasa takut justru semakin menebel. Angin gunung bertiup membawa aroma tanah basah bercampur belerang khas Merapi. Lampu tenda bergoyang pelan, seolah ada yang berjalan mengitari mereka. Tak satu pun berani bersuara, hanya 2 lirih yang keluar dari mulut mereka. Tak sanggup bertahan lebih lama, mereka memutuskan turun saat dini hari. Jalur terasa asing, seperti bukan jalur yang mereka lewati sore tadi. Di tanah pasir vulkanik, terlihat jejak kaki besar yang tidak memakai alas. Jejak itu berjalan searah dengan mereka, lalu tiba-tiba berhenti. Di bawah pohon tua, mereka melihat kain putih kusam tergantung di dahan. Bukan kain biasa, aromanya amis dan membuat kepala pening. Bayu teringat cerita warga tentang penunggu Merapi yang tak suka pendaki sombong dan sembarangan bicara. Tubuhnya gemetar saat menyadari, sejak naik gunung, mereka tak sempat meminta izin. Di tikungan jalur, sesosok wanita berdiri membelakangi mereka. Rambutnya panjang terurai, pakaiannya seperti kebaya lama yang lusuh. Saat Raka memanggil pelan, sosok itu perlahan berbalik, namun wajahnya kosong, gelap, seolah tak memiliki mata. Seketika tubuh mereka lemas, kaki sulit digerakkan. Menjelang subuh, kabut mulai menipis. Sosok itu menghilang bersama dinginnya malam. Ketiganya terduduk lemas di jalur, napas tersengal dan tubuh gemetar.
Merapi berdiri megah di hadapan mereka, seolah baru saja mengingatkan, gunung ini bukan sekadar tempat wisata, tapi wilayah yang harus dihormati. Saat turun hingga pos bawah, mereka berhenti di warung kecil. Seorang kakek menatap mereka lama, lalu berkata pelan, "Kalian bertemu yang berjaga di atas." "Ya?" Tubuh mereka langsung merinding. Sang kakek menjelaskan, Merapi punya aturan tak tertulis. Siapapun yang naik tanpa permisi akan diingatkan dengan caranya sendiri. Menurut cerita warga, sejak dulu Merapi dijaga makhluk halus yang melindungi keseimbangan alam. Mereka bukan jahat, tapi tegas. Pendaki yang berkata kasar, sombong, atau meremehkan gunung sering dibuat tersesat, melihat penampakan, bahkan dipulangkan sebelum mencapai puncak. Malam setelah turun gunung, teror belum berakhir. Raka terbangun karena mendengar suara langkah di luar jendela. Saat tirai tersibak, ia melihat bayangan tinggi berdiri diam. Bau belerang tercium samar. Ia sadar, sesuatu masih mengikutinya pulang. Dimas mengalami kejadian lebih buruk. Tubuhnya tiba-tiba kaku, mulutnya berbisik bahasa Jawa halus yang tak ia pahami. Ustaz yang dipanggil keluarga mengatakan, ada penunggu yang sekadar mengingatkan agar mereka tak mengulangi kesalahan yang sama. Beberapa hari kemudian, ketiganya kembali sehat. Namun trauma itu tak pernah hilang. Dari kejauhan, mereka memandang Merapi dengan rasa hormat yang baru. Gunung itu tetap berdiri megah, seakan berpesan, siapapun yang datang harus tahu diri dan menjaga sikap. Atas saran warga, mereka menemui seorang juru kunci Merapi. Dengan suara tenang, sang juru kunci berkata bahwa Merapi bukan hanya gunung, tapi wilayah adat makhluk halus. Kalian sudah diizinkan pulang, katanya, tapi peringatan itu akan selalu kalian ingat. Sang juru kunci menceritakan bahwa setiap jalur pendakian memiliki penjaga. Mereka mengawasi setiap langkah manusia, bukan untuk mencelakai, melainkan menjaga keseimbangan. Jika batas dilanggar, gunung akan menegur dengan cara yang tak akan pernah dilupakan. Ketiganya baru sadar, semua kejadian di jalur bukan kebetulan. Sosok wanita, bayangan tinggi, suara bisikan, semua adalah tanda. Merapi tak pernah marah, tapi selalu memberi peringatan bagi siapa saja yang lupa diri. Atas arahan juru kunci, mereka melakukan selamatan sederhana. Bukan untuk menyembah, melainkan sebagai tanda permisi dan permohonan maaf. Saat doa dipanjatkan, angin berhembus lembut, seolah Merapi menerima niat baik mereka. Sejak hari itu, hidup mereka kembali normal. Namun rasa hormat pada alam tumbuh kuat di hati. Merapi tampak tenang di kejauhan, indah sekaligus berbahaya. Sebuah pengingat bahwa manusia hanyalah tamu di alam semesta ini. Meski semua terasa selesai, Merapi belum sepenuhnya pergi dari ingatan mereka. Suatu malam, Raka terbangun dan melihat siluet gunung terpantul di jendela kamarnya. Angin malam membawa aroma belerang samar. Cukup untuk membuatnya teringat kembali pada kabut dan bisikan di jalur pendakian. Saat bertemu kembali, Dimas dan Bayu sepakat untuk tidak pernah mendaki Merapi lagi. Namun saat mereka berbincang, ada perasaan aneh, seperti masih ada yang mendengarkan. Bayangan samar di belakang mereka menghilang saat mata berkedip. Mereka sadar, larangan dan aturan di gunung bukan sekadar tulisan. Setiap kata adalah peringatan dari alam. Siapapun yang datang dengan niat buruk atau sikap tak hormat, akan pulang membawa cerita yang tak ingin diulang. Di malam sunyi, Merapi berdiri tenang namun berwibawa. Tak marah, tak bersuara, tapi selalu mengawasi. Bagi sebagian orang, gunung hanyalah objek pendakian. Bagi yang pernah ditegur, Merapi adalah penjaga yang tak pernah tidur. Pagi itu, jalur pendakian kembali sepi. Jejak kaki perlahan tertutup kabut, seolah tak pernah ada yang lewat. Namun bagi tiga sahabat itu, pendakian ke Gunung Merapi akan selalu hidup sebagai pengingat bahwa alam Indonesia menyimpan kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Beberapa bulan kemudian,
Bayu menemukan rekaman lama dari pendakian itu. Saat diputar ulang, ada satu detail yang membuat darahnya dingin. Di belakang mereka, sejak awal pendakian, selalu ada satu bayangan tambahan yang mengikuti. Bayangan itu tak pernah mendekat, hanya berjalan di belakang, menjaga jarak. Seolah bukan untuk menakuti, tapi memastikan mereka tidak melangkah terlalu jauh. Saat ditanya kembali, sang juru kunci hanya berkata, "Bukan kalian yang dikejar, kalian yang dipulangkan." Pendaki lain terus berdatangan, tertawa dan berfoto. Tak ada yang sadar, Merapi selalu memilih siapa yang boleh naik dan siapa yang harus kembali. Gunung tidak pernah berbicara, namun bagi yang peka, Merapi selalu memberi tanda. Masalahnya, tidak semua orang pulang untuk menceritakannya. Pesan moral, alam bukan tempat untuk ditantang, melainkan dihormati. Gunung bukan sekadar lokasi pendakian, tapi ruang hidup yang punya aturan dan keseimbangan sendiri. Siapapun yang datang dengan sikap sombong, meremehkan, atau lupa tata krama, akan pulang membawa pelajaran. Jika beruntung, masih bisa pulang. Hormatilah alam, jaga ucapan dan perilaku, serta selalu ingat bahwa manusia hanyalah tamu. Aku mendaki Gunung Lawu sendirian, dan sejak malam turun, gunung ini terasa tidak menginginkanku berada di sini. Di tengah kabut, jalur yang kulewati tiba-tiba berulang. Aku sadar, aku sedang diputar. Aku mendengar langkah tepat di belakangku. Tapi saat aku berhenti, langkah itu ikut berhenti. Dan saat aku menoleh ke depan, sesosok hitam berdiri diam, seolah menungguku melakukan kesalahan. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di kawasan base camp Gunung Lawu. Aku berdiri sendirian di depan papan jalur pendakian, memeriksa tas dan perbekalan untuk terakhir kalinya. Suasana terasa sunyi, hanya suara dedaunan pinus yang bergesekan tertiup angin. Tidak ada pendaki lain pagi itu, seolah gunung ini hanya mengizinkanku naik seorang diri. Entah kenapa, ada perasaan campur aduk antara semangat dan firasat yang sulit dijelaskan. Langkah kakiku mulai menembus jalur setapak yang lembab. Tanah merah khas Lawu terasa licin, dan akar-akar pohon besar melintang seperti sengaja menghalangi. Cahaya matahari sulit menembus rimbunnya hutan. Setiap beberapa langkah, aku berhenti, mendengarkan. Hanya ada suara serangga dan napasku sendiri, tapi sesekali terasa seperti ada langkah lain yang mengikuti dari kejauhan. Semakin ke dalam, suasana hutan berubah. Aku menemukan sesajen kecil di atas batu, bunga layu dan dupa yang sudah mati. Dadaku terasa sedikit sesat. Aku tahu Gunung Lawu dikenal sakral, tapi melihatnya langsung saat mendaki sendirian membuat bulu kuduk berdiri. Aku menunduk, mengucap permisi pelan, lalu melanjutkan perjalanan dengan langkah lebih hati-hati. Tanpa sadar, kabut turun semakin tebal. Jarak pandang hanya beberapa meter. Jalur mulai bercabang, dan penunjuk arah terlihat samar. Suhu udara turun drastis. Aku merasa seperti diawasi, meski tak ada siapapun di sekitarku. Setiap suara ranting patah membuatku menoleh cepat. Dalam hati, aku mulai bertanya, apakah keputusan mendaki sendirian ini benar? Menjelang sore, langit berubah jingga pucat. Namun suasananya tidak menenangkan. Bayangan pepohonan tampak seperti sosok-sosok diam yang berdiri mematung. Aku mempercepat langkah, berharap segera menemukan tempat istirahat. Tapi entah mengapa, jalur terasa semakin panjang, seolah Gunung Lawu sengaja mengujiku karena datang sendirian. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Jalur yang kulalui terasa familiar, seperti pernah kulewati sebelumnya. Sebuah pohon besar bercabang dua dengan tanda cat merah muncul lagi di depanku. Padahal aku yakin sudah melewatinya hampir 1 jam lalu. Aku berhenti, menatap sekeliling,
mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya karena lelah. Namun di dalam hati, muncul ketakutan bahwa aku sedang diputar oleh gunung ini. Saat aku melanjutkan langkah, tiba-tiba terdengar suara memanggil namaku dari arah semak-semak. Suaranya pelan, tapi jelas. Aku membeku. Tidak mungkin ada orang lain di jalur ini. Aku mencoba mengabaikannya dan terus berjalan. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Napasku memburu, dan aku menunduk, mengingat pesan orang-orang, jangan pernah menoleh jika mendengar panggilan di Gunung Lawu. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara langkah kaki tepat di belakangku. Bukan langkah hewan, tapi langkah manusia. Aku berhenti mendadak, dan suara itu ikut berhenti. Aku tidak berani menoleh, hanya bisa menggenggam tali ransel erat-erat. Dalam hati aku terus berdoa, berharap apapun yang mengikutiku tidak menunjukkan wujudnya. Udara tiba-tiba dipenuhi aroma dupa yang menyengat. Padahal aku jauh dari area base camp atau pos pendakian. Bau itu semakin kuat, membuat kepalaku sedikit pusing. Aku melihat sekilas cahaya kecil di kejauhan, seperti api lilin. Aku hampir melangkah ke arahnya, tapi naluriku menahan. Aku memilih duduk sejenak, memejamkan mata, dan mengucap permisi sambil menenangkan pikiran. Matahari benar-benar menghilang. Gelap mulai menguasai Gunung Lawu. Senter di kepalaku menjadi satu-satunya sumber cahaya. Bayangan pepohonan menari-nari di sekelilingku, menciptakan bentuk-bentuk aneh yang sulit dijelaskan. Aku sadar, mendaki sendirian di gunung ini bukan hanya soal fisik, tapi juga mental. Dan malam itu, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Di tengah gelap, sorot senterku menangkap bangunan kayu tua, sebuah pos pendakian yang tampak sudah lama tak terawat. Dindingnya penuh coretan nama pendaki, sebagian sudah pudar. Aku masuk perlahan, berniat beristirahat sejenak. Namun suasana di dalam pos terasa berat, sunyi yang tidak wajar, seolah ruangan itu menyimpan banyak cerita yang tidak ingin diingat kembali. Saat aku meletakkan tas, dari sudut mataku terlihat bayangan duduk di pojok pos. Aku menahan napas, mencoba memastikan. Ketika aku mengarahkan senter ke arah itu, tak ada siapapun. Namun rasa dingin tiba-tiba merambat dari kaki hingga ke tengkuk. Aku tahu, apapun yang tadi kulihat, bukan sekadar bayangan biasa. Tanpa sadar, aku tertidur sebentar. Dalam tidur itu, aku bermimpi berada di sebuah pasar ramai di tengah hutan. Banyak orang berpakaian pendaki zaman dulu, berwajah pucat, menatapku tanpa ekspresi. Salah satu dari mereka berbisik, "Kamu tidak sendirian." Aku terbangun dengan napas tersengal, keringat membasahi tubuhku, dan pos itu kembali sunyi seperti semula. Aku memutuskan keluar dari pos dan melanjutkan perjalanan. Di tanah basah, terlihat jejak kaki menuju arah jalur atas. Anehnya, jejak itu hanya satu pasang dan ukurannya tidak wajar, terlalu panjang. Padahal aku yakin tidak ada pendaki lain yang lewat malam itu. Dadaku terasa sesak, tapi kakiku terus melangkah, seolah dituntun oleh sesuatu. Angin malam berembus kencang, membawa bisikan-bisikan halus yang sulit dimengerti. Namaku kembali terdengar. Kali ini seolah berasal dari segala arah. Aku berhenti, menutup mata, dan berdoa sekuat yang aku bisa. Dalam hati aku sadar, Gunung Lawu bukan sekadar tempat pendakian. Ia adalah penjaga, dan malam itu, aku sedang diuji untuk menghormatinya. Aku terus berjalan mengikuti jejak samar itu, hingga tanpa sadar jalur setapak menghilang. Di depanku hanya hamparan semak dan pohon-pohon tua yang menjulang gelap. Senterku seperti tak mampu menembus pekatnya malam. Aku sadar, aku sudah keluar jalur. Perasaan panik mulai muncul, tapi kakiku terasa berat, seolah ada yang. Di antara kabut, terlihat sesosok tinggi berdiri membelakangiku. Tubuhnya hitam pekat, hampir menyatu dengan malam. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara. Sosok itu tidak menoleh,
hanya berdiri diam seolah menungguku melakukan kesalahan. Dalam hati aku memohon ampun, menyadari betapa kecil dan rapuhnya diriku di hadapan gunung ini. Angin berhembus keras, membuat pepohonan berderit seperti rintihan. Sosok itu perlahan memudar bersama kabut. Kakiku kembali bisa digerakkan. Aku terduduk lemas di tanah, tubuh gemetar. Aku sadar, aku diberi kesempatan untuk pergi. Dengan sisa tenaga, aku berbalik arah, mengikuti insting dan doa yang tak putus dari bibirku. Di kejauhan, muncul cahaya kecil yang bergerak pelan, bukan seperti cahaya senter. Cahaya itu berhenti sejenak, lalu bergerak lagi seolah menungguku. Aku mengikutinya dengan ragu. Anehnya, perasaan takut mulai berganti dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Jalur setapak kembali terlihat di bawah kakiku. Langit perlahan berubah warna. Gelap mulai memudar, digantikan biru tua pertanda fajar hampir tiba. Aku berhenti sejenak, menatap ke atas. Puncak Gunung Lawu terasa semakin dekat. Semua kejadian malam itu terlintas di pikiranku. Aku tahu, apapun yang tadi menampakkan diri, telah mengingatkanku untuk selalu rendah hati saat mendaki sendirian. Udara semakin tipis saat aku melangkah pelan menuju puncak. Setiap tarikan napas terasa berat, namun suasana di sekeliling justru terasa tenang. Kabut pagi mulai terangkat, memperlihatkan siluet pepohonan yang tadi malam tampak mengancam. Kini mereka terlihat biasa saja, seolah semua teror itu hanya terjadi ketika malam masih berkuasa. Aku akhirnya tiba di puncak Gunung Lawu. Tidak ada sorak, tidak ada pendaki lain, hanya angin dingin yang berhembus pelan. Aku berdiri diam, menatap hamparan awan di bawah kakiku. Di tempat setinggi ini, aku merasakan perasaan yang sulit dijelaskan, antara syukur karena selamat, dan rasa kecil di hadapan alam yang begitu besar dan penuh rahasia. Saat aku hendak turun, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Sekilas aku mendengar bisikan lembut, bukan lagi menakutkan, melainkan seperti peringatan. Aku menunduk, mengucap terima kasih dan permisi. Aku paham, Gunung Lawu telah mengizinkanku naik dan turun dengan selamat, tapi juga meninggalkan pesan agar tidak pernah meremehkan kekuatan alam. Perjalanan turun terasa berbeda. Jalur yang semalam membuatku ketakutan kini terlihat jelas. Matahari pagi menyinari hutan, memperlihatkan keindahan yang sebelumnya tersembunyi. Namun pengalaman malam itu tetap membekas. Setiap langkah turun kuiringi dengan kewaspadaan dan rasa hormat yang lebih dalam terhadap gunung ini. Saat aku kembali ke base camp, suara ramai pendaki lain mulai terdengar. Dunia terasa normal kembali. Namun di dalam diriku, ada perubahan. Solo hiking ke Gunung Lawu bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin. Sebuah pendakian yang mengajarkanku tentang keberanian, kerendahan hati, dan batas antara manusia dengan alam yang tak kasat mata.